Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-7 ayat 14 hingga ke-17 dengan tajuk ini, bagaimana mau tahu kehendak Allah. Mari kita baca dari ayat yang ke-14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dari ayat 14 hingga ke akhir 44, bermulalah pelayanan Yesus mengajar di bait Allah. Nah, 3 perkara yang akan dibicarakan dalam petikan ini, yaitu yang pertama, kewibawaan atau otoritas Yesus. Yang kedua, asal-usul Yesus. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Ya, maka saudara, edisi ini adalah untuk memperkenalkan satu bahagian baru dalam Injil Yohanes ini, yaitu permulaan pelayanan Yesus mengajar di bait Allah. Kita lihat satu soalan ini. Dalam teks 14 hingga ke 18, orang-orang Yahudi yang beragama meragui dan mencabar kewibawaan Yesus. Nah, seorang guru yang mengajar di bait Allah, ya, harus ada kelayakan teologi. Ya, tapi Yesus tak pernah pergi sekolah teologi maupun mendapat pengajaran teologi, kan? Ya, bagaimana Yesus dapat mengajar dengan keyakinan dan kewibawaan yang tinggi? Ya, bagaimana Yesus mengukuhkan apa yang diajarkan? Nah, dari sini, apakah pengajaran pribadi bagi Anda tentang firman Tuhan yang Anda baca setiap hari? Dan bagaimana Anda boleh mendapat lebih manfaat dari pengetahuan firman Tuhan yang telah Anda belajar? Ya, saudara, Yesus dapat mengajar dengan keyakinan dan kewibawaan yang tinggi karena dia tahu kebenaran Allah. Yesus bukan saja tahu kebenaran Allah, dialah kebenaran. Amin. Nah, dia sendiri adalah firman Tuhan yang turun dari surga. Maka Yesus tahu apa yang diajarkan. Karena dialah sebahagian dari pengajaran itu. Ya, jadi bagaimana Yesus mengukuhkan apa yang diajarkan? Nah, Yesus mengukuhkan pengajarannya dengan menghidupi pengajarannya. Ya, Yesus hidup dalam apa yang dia ajar. Contohnya, kalau Yesus ajar tentang kasih, dialah kasih itu. Dan dia menunjukkan kasih itu melalui hidupnya. Dan kemuncak kepada kasihnya adalah pengorbanannya di kayu salib untuk selamatkan umat manusia. Nah, inilah bezanya Yesus dengan guru-guru yang lain. Mereka ada teologi yang kuat. Mereka ada kelayakan tinggi. Mereka ada pengetahuan yang dalam. Tapi mereka tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan. Nah, Yesus juga mengukuhkan pengajaran dengan melakukan kehendak Bapa, yaitu melalui hidup ketaatan. Nah, Yesus berkata dalam 2 ayat ini, dalam bab 4:34 dan 6:38. 2 ayat ini bahwa dia turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa. Orang-orang agama pula tidak demikian.
Mereka ada pengetahuan agama, tetapi tidak hidup dalam ketaatan melakukan kehendak Bapa. Ya, lihat ayat ini dan juga Matius 15 ayat 8 dan 9 ya. Nah, itulah sebabnya Yesus selalu tegur mereka, memanggil mereka apa? Orang munafik. Nah, ayat 17 jelas menunjukkan bahwa satu daripada cara kita dapat tahu dan kita dapat mengenal kehendak Allah adalah dengan melakukan kebenaran Allah, yaitu hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan dalam Alkitab. Nah, alasan kenapa ada orang yang tidak dapat percaya Yesus atau tidak dapat tahu kehendak Allah bukanlah karena tidak ada cukup bukti atau tidak jelasnya apa yang ditulis dalam Alkitab, tetapi karena hati mereka yang tidak sedia percaya Yesus, atau hati yang tidak sedia mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Nah, Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan mau kita mengenal Dia. Nah, inilah yang disukai Tuhan. Tuhan mau juga kita mengalami dan hidup dalam kepenuhan Kristus, the fullness of God, yaitu segala kepenuhan Allah diam di dalam kita. Tuhan mau kita hidup dalam segala kepenuhan berkat rohani yang dari sorga. Tetapi sekiranya kita tidak percaya atau tidak mau hidup dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Allah, kita tidak akan dapat mengenal Tuhan. Kita tidak dapat mengenal kehendaknya bagi hidup kita. Ya saudara, karena Tuhan menyatakan dirinya dan menyatakan kehendaknya melalui kebenarannya. Yaitu semuanya yang telah tercatat bagi kita dalam Alkitab. Itulah sangat penting kita sendiri membaca firman Tuhan, mencari Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau berusaha untuk membaca firman Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan, kita tidak akan tahu kehendak Tuhan. Kita tidak akan dapat mengenal Tuhan. Dan kita tidak akan dapat mengalami kepenuhan Allah dalam hidup kita. The fullness of God. Nah, itulah sebabnya kenapa Yesus ada kalanya menyampaikan kebenaran dalam perumpamaan kepada para pendengar. Yesus mengatakan, mereka ada telinga tapi tidak mendengar. Mereka ada mata tetapi tidak melihat. Mereka ada hati tetapi tidak percaya. Dan apabila tidak faham, tidak mau tanya, tidak mau cari, tidak ada kesungguhan mau tahu maksud, tidak mau gali lebih dalam. Tetapi saudara, kepada yang percaya dan yang melakukan perintahnya, Yesus berkata ini dalam Lukas 8 ayat 10. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Wow, ya, mengetahui rahasia kerajaan Allah dan hidup di dalamnya. Amin. Ya, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah, dari sini apakah pengajaran pribadi bagi Anda tentang firman Tuhan yang Anda baca setiap hari? Dari contoh yang kita lihat dalam Yesus. Nah, ia mengajar kita bahwa janganlah kita hanya ada pengetahuan, knowledge, pengetahuan tentang kebenaran, ya. Janganlah kita sekadar membuat saat teduh, membaca Alkitab hanya untuk memenuhi suatu tanggung jawab ibadah.
Ya saudara, kita harus menghidupi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita baca, dan yang telah kita belajar. Menghidupi firman Tuhan itu. Ya, kenapa? Supaya hidup kita benar-benar berubah, yaitu mencerminkan kebenaran yang kita telah percaya. Ya, itulah maksudnya menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita berubah. Dan yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya mendengar. Nah, Yesus berkata dalam Matius 7, perumpamaan tentang dua macam dasar, dasar batu dan dasar pasir. Nah, kalau seseorang itu sekadar mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, tidak hidup dalam ketaatan, Yesus berkata, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, minta maaf ya kalau saya sebut perkataan bodoh. Ya, sebaliknya orang yang mendengar dan melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Nah, dialah orang bijak yang mendirikan rumah atas dasar batu. Dan satu lagi perkara yang terakhir, kita kembali kepada ayat yang ke-17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudara, untuk seseorang itu tahu, mau melakukan kehendak, mau tahu kehendak Allah, ya, untuk mengenal Allah secara pribadi, untuk menerima hidup dari Allah, yaitu dengan keselamatan dan pengampunannya, kita harus pertama-tama percaya Yesus. Ya, itu penting. Ya, itu bukan sekadar percaya Yesus itu manusia biasa, tetapi dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias penyelamat. Sebab Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus, ya. Dan pada saat kita percaya, ya saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita akan terus dimeteraikan Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Dan Roh Allah itu akan diam di dalam kita. Dan melalui Roh Allah inilah kita boleh menerima hidup yang baru. The new life. Sebab tanpa Roh Allah kita tidak akan dapat memiliki hidup yang ada dalam Tuhan. The God kind of life. Jadi kita mesti ada Roh Allah, ya, supaya kita dapat memiliki hidup dalam Allah. Dan tanpa Roh Allah juga kita tidak akan kita tidak akan mendapat pencerahan dan pengertian kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, bermaksud Roh Allah yang adalah pengajar dan penolong kita akan mencerahi hati rohani kita dan menolong kita untuk dapat menerima ajaran-ajaran Yesus. Amin. Dan dengan itulah kita akan mau melakukan kehendak Allah. Ya. Walaupun kadangkala susah ya untuk melakukan kehendak Allah, tetapi karena ada Roh Allah dalam kita, karena ada conviction ya, conviction dari Allah. Ya, yaitu conviction itu seperti hati kita tergerak oleh Roh Allah. Ya, jadi dalam ketaatan kita melakukan apa yang kita tahu adalah benar dan berkenan kepada Allah. Kita mau melakukannya itu. Ya, kita mau melakukan kehendak Allah sebab sudah diberikan hati yang baru. Kita telah diberikan hidup yang baru. Haleluya. Jadi saudara, saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita mau tahu apa kehendak Allah dan melakukannya, kita harus pertama-tama percaya Yesus. Dan kepercayaan itu harus disertai kehidupan yang mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Dan apabila kita sudah ada ketetapan itu, yaitu Yesus adalah yang terutama, kita akan dapat menerima pengajaran-pengajaran Yesus dan pengenalan tentang Yesus
Dan saudara, kehendak Allah itu sudah pun dinyatakan dalam Alkitab. Semuanya, ya. Kita tidak perlu cari jauh-jauh. Tidak selalunya mesti terlalu spiritual, ya, atau mystical. Oh, apakah kehendak Allah itu? Ya, sampai kita sukar untuk mencari apa itu kehendak Allah. No, kehendak Allah itu sebenarnya sangat-sangat basic, ya. Semuanya sudah ada dalam Alkitab. Dan Tuhan sudah pun berikan kita contohnya yang terbaik, yaitu Yesus. Yesus, ya, dan bagaimana Yesus hidup melakukan kehendak Allah. Yaitu Yesus tidak datang mengetepikan hukum Taurat itu, ya, tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, yaitu melakukan kehendak Allah yang sudah tercatat dalam hukum-hukum Taurat. Jadi saudara, sekarang kita ikut jejak Yesus, kita jadi serupa Yesus. Kita lakukan dulu apa yang sudah pun dinyatakan dan yang telah tercatat dalam Alkitab bagi kita. Amin. Ya, setia dulu dalam perkara yang kecil. Inilah prinsip dia. Setia dulu dalam perkara yang kecil. Dan Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar apabila kita sudah belajar setia. Haleluya. Jadi saudara, yang kita perlu doa dan yang kita perlu minta dari Tuhan bukannya tunjukkan saya Tuhan apa kehendak-Mu, tunjukkan saya apa kehendak-Mu. Sebab semuanya sudah pun dinyatakan dalam Alkitab. Tapi yang perlu kita doakan ialah supaya Tuhan akan beri kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Allah dengan taat dan setia. Amin. Dan apabila kita semakin mau hidup melakukan kehendak Allah yang ada di dalam Alkitab, saudara, kita akan mendapati banyak-banyak persoalan hidup itu akan semakin berkurangan. Sebab kita sudah dapat hidup sejajar dengan kehendak Allah. Kita akan mau lebih melakukan kehendak Allah dari memuaskan keinginan sendiri. Dan kita akan mendapat lebih pencerahan dan pemahaman kepada firman kebenaran Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah sedia melakukan perintah Allah. Dan saudara, inilah yang saya rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan sembah. Bapa yang layak, yang tertinggi dan teragung. Terima kasih Bapa untuk pengajaran hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar adalah dari Roh Allah. Yang mengajar kami untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa. Sehingga digenapilah kebenaran-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapak, kami percaya kehendak-kehendak-Mu adalah terbaik. Ya, perintah-perintah-Mu bukannya membatasi hidup kami, tetapi adalah untuk menuntun kami untuk dapat terus hidup dalam kehidupan yang sejajar dengan rencana Bapa yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami dapat terus hidup dalam kepenuhan Allah dengan segala berkat rohani yang dari surga. Haleluya, terima kasih Bapa. Dan kepada kami yang masih struggle dalam iman, sama ada untuk mempercayai Yesus sepenuhnya atau melakukan kehendak Allah. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau akan melawat mereka dan menjamah mereka dengan kuasa-Mu. Ya Bapa, satu jamahan, satu sentuhan, satu lawatan ilahi pasti dapat membawa perubahan kepada hati. Ya Bapak, kami berdoa, kami sudah berdoa, dan kami serahkan permohonan kami, dan kami mengucap syukur. Engkau telah mendengar dan akan melakukan sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan-nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.